Identifikasi emosional pada anak yaitu anak tidak mau berbagi atau bermain bersama dengan saudaranya. Hal ini termasuk menunjukkan masalah dalam aspek sosial dan emosional seperti kurangnya mengontrol diri, empati, dan hubungan antar individu. Bentuk-bentuk pendampingan. 1. Penggunaan simulasi dan role playing atau permainan peran. Kedua, diskusi tentang perasaan orang lain. Ketiga, memberikan penghargaan untuk perilaku positif. Keempat, latihan mengendalikan diri. Dan yang kelima, penguatan konsep sharing dengan cerita atau buku. Bentuk pendampingan yang pertama yaitu penggunaan simulasi dan role playing atau permainan peran. Karena permainan peran, anak bisa membantu untuk merasakan langsung perasaan orang lain dan melatih keterampilan sosial. Dengan langkah-langkah, 1. Mempersiapkan skenario permainan seperti membuat beberapa skenario yang relevan dengan situasi yang dialami anak. 2. Membuat karakter dengan perasaan. 3. Latihan bersama anak dengan cara melatih atau mengajarkan anak untuk menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. 4. Umpan balik positif. Setelah simulasi, beri umpan balik positif ketika anak menunjukkan perilaku berbagi atau menunjukkan rasa empati-simpati terhadap sepupunya atau saudaranya. Lalu kan di sini keloleh. Ayam. Bukan. Ayam. Maaf, dokter itu siapa? Tadi suara dokter saya, peneliti di pulau ini. Bukan. Bentuk pendampingan yang kedua yaitu diskusi tentang perasaan orang lain. Setelah melakukan simulasi, saya melakukan diskusi dengan anak untuk membantu memahami lebih dalam tentang perasaan dan dampak dari perilaku anak. Dengan langkah-langkah. 1. Bertanya perasaan anak dengan bertanya kepada anak rasanya berbagi. 2. Mengajarkan tentang empati dan simpati. Saya menjelaskan konsep empati dan simpati dengan cara yang sederhana. 3. Bicarakan tentang batasan, mengajarkan anak tentang pentingnya berbagi namun juga tetap pentingnya saling menghormati hak orang lain. Amin. Selamat makan. Ayo. Makan. Ini untukku. Enak. Adik dikasih. Adik ditulang. Adik tulang. Telur. Tulang adik. Aku mau roti. Tulang. Bentuk pendampingan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan untuk perilaku positif. Setiap kali anak menunjukkan perilaku yang baik seperti berbagi atau tidak merebut mainan, saya memberikan penghargaan atau pujian karena hal ini memperkuat kebiasaan positif tersebut. Dengan langkah-langkah. 1. Memberi pujian ketika anak berbagi. Misalnya setelah bermain, saya mengatakan good job. Yang kedua, menetapkan sistem poin atau reward, yaitu saya bisa memberi reward kecil ketika anak berbagi seperti contohnya tepuk tangan. Sudah selesai? Mana lagi? Belum. Itu. Taruh di mana? Di sini ya. Enggak, itu terlalu penuh. Oh, itu terlalu penuh. Boleh di sini? Terima kasih. Tapi ada ini. Nggak apa-apa. Yeay, berhasil. Tapi di sini nih. Oh, di sini. Yeay, sudah selesai kapalnya. Ini apa namanya? Apa sayang? Yeay, kakak salah. berhasil. Bentuk pendampingan yang keempat yaitu latihan mengendalikan diri, melatih anak untuk sabar dan menunggu giliran, serta saling memahami bahwa berbagi bukanlah sesuatu yang mengurangi kesenangan anak.
Dengan langkah-langkah: 1. Membuat permainan giliran. Bermain permainan yang mengharuskan anak untuk bergiliran. 2. Memberikan penguatan positif. Setiap kali anak berhasil menunggu gilirannya atau mengendalikan dorongan untuk merebut, beri penguatan positif. Misalnya, gantian ya. Kakak pinjam boleh? Manis sekali anakku. Gantian ya kak. Bentuk pendampingan yang kelima yaitu penguatan konsep sharing dengan cerita atau buku. Memperkenalkan anak dengan cerita atau buku yang menonjolkan nilai berbagi dan empati simpati dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak. Dengan langkah-langkah: 1. Memilih buku atau cerita yang menceritakan tentang karakter yang berbagi atau mengutamakan kepentingan orang lain. 2. Setelah membaca, saya mengajak anak untuk berdiskusi tentang bagaimana karakter dalam cerita berbagi dan bagaimana itu membuat mereka merasa bahagia. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak memahami pentingnya berbagi, mengendalikan ego, dan merasa empati terhadap orang lain, terutama saudaranya. Dengan stimulasi yang konkret dan pendekatan yang penuh kasih, anak dapat mulai belajar perilaku sosial yang lebih positif dan mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya yang lebih baik.